Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, bertemu kembali dengan Pak Ngatimin ke pelajaran IPA di kelas 9. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih siap semangat untuk belajar ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu masih tetap di bab listrik statis. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antara benda bermuatan listrik ini. Sebelum kita masuk pelajaran ya, coba kita mengingat dulu pelajaran yang kemarin yang sudah kita bahas bersama, bahwa semua benda itu terdiri bagian-bagian yang terkecil yang disebut atom ya. Di dalam atom terdiri lagi partikel-partikel penyusunnya, antara lain ada proton, neutron, dan elektron. Proton menjadi atau bermuatan positif, neutron muatannya netral, dan elektron muatannya negatif. Sehingga benda itu kita kenal dengan ada dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Bila kedua muatan didekatkan, itu akan bereaksi. Misalnya muatan-muatan yang sama bila didekatkan, bagaimana kemarin reaksinya? Kalau Bapak contohkan misalnya ya, kalau pria dengan pria atau wanita dengan wanita, bagaimana reaksinya? Ya, maka akan tolak menolak. Sedangkan kebalikannya, bila muatan yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik ya. Untuk pelajaran ini kita akan mengenai hukum Coulomb ya. Dari sifat-sifat muatan bila didekatkan tadi ya, yang bila didekatkan kalau sama muatannya tolak menolak, kalau berbeda tarik menarik, maka ada seorang ilmuwan ya yang bernama Augustin de Coulomb yang menyelidiki berapa besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan itu bila didekatkan. Nah, dari penyelidikannya itu maka Coulomb menyimpulkan, kesimpulan Coulomb itu sampai sekarang disebut dengan hukum Coulomb, yaitu dengan kesimpulan besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan itu. Ya, secara matematis dapat ditulis yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton disingkat N besar. Q adalah muatan listrik, Q1 muatan pertama, Q2 berarti muatan kedua. Satuan muatan adalah Coulomb, ditulis dengan huruf C besar. R kecil adalah jarak satuannya dalam meter. Sedangkan K adalah tetapan. Tetapan itu adalah suatu nilai untuk penyeimbang dari persamaan. Besarnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sekali lagi ya, besarnya F adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk contoh soalnya ya, contoh soal perhatikan, dua benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb yang terpisah sejauh 10 cm. Bila tetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapakah besar gaya tarik menarik antara kedua muatan itu? Dari soal diketahui yang pertama, besarnya muatan pertama Q1 adalah 3 mikrocoulomb
Mikro itu adalah satuan yang lebih kecil dari kolom, sehingga harus diubah dulu menjadi kolom, menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan Q2 besarnya 2 mikrokolom, diubah menjadi kolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. R adalah 10 cm, tadi satuannya harus dalam meter, sehingga diubah menjadi meter menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Nilai tetapan K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya kolom atau gaya elektrostatis F. Jawab dengan rumus tadi kita akan menjawab F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sehingga nilai-nilai yang ada kita tinggal memasukkan saja, yaitu F sama dengan K-nya 9 kali 10 kali 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q1-nya 3 kali 10 pangkat min 6 kolom kali Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dibagi R, yaitu 10 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, untuk perhitungan ini coba anak-anak perhatikan betul ya, karena banyak yang kadang ini merasa kesulitan dalam mengalihkan atau membagi bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Yang pertama adalah bilangan bulat itu dikalikan sama bulat, sedangkan bilangan pangkat dikalikan atau dibagi sesama bilangan pangkat ya. Jadi itu bilangan bulatnya 9, 3 dan 2 dikalikan dulu, sedangkan bilangan pangkatnya 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 lagi. Kalau bilangan pangkat dikali itu sama dengan pangkatnya ditambah. Dan kalau bilangan pangkat dibagi itu sama dengan pangkatnya dikurangi. Ya, sekali lagi ya, kalau bilangan pangkat dikali itu sama dengan pangkatnya ditambah. Kalau bilangan pangkat dibagi sama dengan pangkatnya dikurangi. Hingga dari perhitungan itu ya, tadi 9 kali 3 kali 2, sedangkan yang pangkat 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 berarti 9 ditambah min 6 ditambah lagi min 6. Jadi punya 9, hutang 6, hutang lagi 6, maka hutangnya masih berapa? 9 dikurangi 12 berarti min 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi dibagi 100 kali 10 pangkat min 4. Sehingga 9 kali 3 kali 2 sama dengan 54 kali tadi 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Jadi kalau bilangan pangkat dibagi sama dengan pangkatnya dikurangi. Sehingga min 3 dikurangi min 4. Jadi yang belakang ya, min kali min sama dengan plus, sama dengan min 3 plus 4 sama dengan 1. Hingga hasilnya gaya kolom F sama dengan 54 kali 10 dibagi 100. Di situ kalau 10 pangkatnya 1 ya, kalau hanya pangkat 1, satunya tidak usah ditulis, sehingga di situ tertulis 10 saja. Sehingga 54 kali 10 itu adalah 540 dibagi 100, hasilnya F adalah 5,4 Newton. Saya harapkan anak-anak paham ya. Kalau nanti ada yang masih bingung, belum paham, bisa langsung menghubungi Bapak lewat WA atau lewat telepon, ya terserah. Atau mungkin pas ketemu di mana bisa. Ya, itu. Untuk contoh soal mengenai gaya kolom. Selanjutnya mengenai medan listrik. Medan itu sama dengan tempat ruangan. Ya. Ruang di sekitar muatan listrik, di mana ya pengaruh dari gaya listrik itu, muatan listrik masih dapat dirasakan. Nah, kalian perhatikan di gambar di situ ya. Misalnya gambar yang pertama dengan gambar yang kedua tentu berbeda karena jaraknya berbeda. Jadi semakin jauh ya benda itu dari sumber muatan, maka pengaruhnya yang dirasakan akan semakin kecil, ya, semakin kecil. Jadi medan listrik itu kalau semakin jauh jaraknya dari
sumber muatan, maka sekali lagi pengaruhnya atau besarnya semakin kecil, ya, semakin kecil. Nah, di dalam medan listrik, ya, yang dapat mempengaruhi itu di situ ada namanya garis-garis gaya listrik. Di dalam medan listrik ya ada garis-garis gaya listrik. Ya, garis-garis gaya listrik itu adalah garis menyebar ke seluruh arah. Ya, pada muatan positif, arah garisnya adalah keluar, ya, atau meninggalkan muatan itu. Sedangkan pada muatan negatif, arah garisnya adalah masuk atau menuju muatan negatif. Itu adalah arah garis-garis gaya listrik. Maka kalau ada dua buah muatan yang didekatkan, maka gambar garis-garis gaya listrik yang terbentuk, ya, dapat kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama, bila muatan positif dan negatif didekatkan, maka garis-garis listrik itu akan keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Ya. Sekali lagi ya, keluar dari muatan positif menuju muatan atau masuk ke muatan negatif. Bila dua muatan sama, misalnya positif dengan positif, tadi kan tolak menolak, sehingga garis gaya listriknya saja juga tidak mau mendekat, ya, akan saling menjauh. Tetapi arahnya, ya, yang beda itu ya, arahnya adalah semua keluar. Kemudian juga kalau muatan negatif, dua buah didekatkan, akan juga tidak mau saling mendekat, tetapi arahnya saja masuk. Jadi kalian perhatikan di gambar. Sekali lagi, arah garis-garis gaya listrik yaitu keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Nah, itu mengenai garis-garis gaya listrik. Nah, untuk itu karena pengaruh dari muatan listrik tadi, nah, ada sekarang kita bahas mengenai kuat medan listrik. Berapa besar toh kekuatan dari muatan listrik tadi, pengaruhnya terhadap muatan yang lain. Nah, ini disebut adalah kuat medan listrik. Nah, besarnya kuat medan listrik secara matematis dapat dihitung bahwa E sama dengan F dibagi Q. Ya, E sama dengan F dibagi Q. Dapat juga dihitung ya dengan karena F itu adalah gaya kolom tadi, rumusnya K kali 1 kali 2 per R kuadrat. Untuk medan listrik, kuat medan listrik dapat juga dihitung dengan rumus E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Ya, dengan diketahui E sama dengan medan listrik, kuat medan listrik satuannya Newton per kolom. Q adalah muatan, ya, muatan listrik. Kalau Q besar adalah muatan dari sumbernya, ya, yang mempengaruhi. Dan kalau Q kecil adalah muatan uji yang dipengaruhi. R adalah jarak kedua muatan tadi dan F adalah gaya kolom. Ya. Itu maka untuk contoh soalnya yaitu perhatikan untuk menghitung kuat medan listrik. Gaya kolom yang dialami muatan A dan B sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji A oleh muatan B? Dari contoh soal itu tadi ya, yang diketahui yang pertama F-nya gayanya 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. QA muatan A besarnya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan muatan B QB 1,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Itu yang diketahui dari soalnya. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik E, sehingga kita dapat menjawab dengan rumusnya tadi E sama dengan F dibagi QA. Jadi terhadap ya, E sama dengan F dibagi QA. F-nya 3 kali 10 pangkat min 4 Newton.
Kemudian QA-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi E sama dengan 3/2 yaitu 1,5. Sedangkan yang pangkat tadi 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Masih ingat tadi ya? Kalau bilangan pangkat dibagi sama dengan pangkatnya dikurangi. Jadi pangkatnya min 4 dikurangi min 6 sama dengan berarti min 4 ditambah 6. Berarti masih 2, pangkat 2. Di 1,5 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom atau sama dengan 150 Newton per kolom. Anak-anak semua yang berbahagia ya, dari penjelasan Bapak tadi, maka dapat kita simpulkan bersama ya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, bahwa besar gaya kolom itu dipengaruhi oleh besar muatan masing-masing dan jarak kedua muatan tersebut. Nah, yang kedua, bahwa arah garis-garis gaya listrik pada muatan positif adalah keluar atau menjauh. Yang ketiga, yaitu arah garis-garis gaya listrik pada muatan listrik negatif adalah masuk atau mendekat. Simpulan yang keempat, ya, bahwa arah garis-garis gaya listrik dari muatan positif menuju muatan negatif atau ya, jadi keluar dari muatan positif menuju muatan negatif. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, untuk pembelajaran kali ini saya harapkan kalian bisa menerima penjelasan dari Bapak dengan baik, paham, dan di akhir pertemuan kali ini ya tentu untuk mengetahui seberapa jauh kalian menerima pelajaran Bapak, di sini ada soal untuk latihan, tagihan hanya 2 saja ya. Yang perhatikan nanti setelah dikerjakan di buku tugas kelanjutan dari kemarin ya, besok kalau pas sudah masuk dapat dikumpulkan. Sekali lagi ya, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan berikan kekuatan kita bersama ya untuk terus belajar dan belajar. Sekian untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.